Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya ingin memberikan beberapa tips atau solusi dalam teman-teman melakukan registrasi dan pengisian data di aplikasi ePuslu tahun 2025. Nah, misalnya ada teman-teman yang lupa mengisi keterangan bersedia ataupun tidak bersedia untuk pindah ke pusat. Nah, kemudian dari pengisian TMT jabatan dan golongan, TMT pengangkatan pertama, dan lain-lain. Jadi, bagi teman-teman yang mengalami kendala, dan mungkin banyak juga yang mengalami kendala seperti itu dan masih bingung cara penyelesaian seperti apa, nah mungkin bisa menonton video ini yang mungkin bisa memberikan beberapa solusi bagi permasalahan teman-teman. Nah, kita mulai dulu dari permasalahan yang pertama atau yang biasanya sering dialami, yaitu misalnya salah mengisi TMT maupun lupa mengisi keterangan bersedia untuk pindah ke pusat ataupun keterangan tidak bersedia. Karena pada saat pengisian keterangan tidak bersedia itu juga disertai dengan alasan. Di mana beberapa pengalaman itu ada teman-teman yang tidak mengetahui bahwa ternyata ada pengisian untuk bersedia dan tidak bersedia ke pusat, yang dimana jika tidak mengisi bersedia itu teman-teman harus mengisi alasannya. Nah, jadi pada saat dikonfirmasi untuk teman-teman yang mengisi tidak bersedia ini, ternyata mereka lupa bahwa ada sebenarnya kolom untuk mengisi yang bersedia itu. Karena jika mereka tidak mengisi bersedia, di kolom alasannya itu tidak ada. Makanya harus dikonfirmasi lagi apakah bersedia dan tidak bersedia. Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi kita langsung saja untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sebenarnya cukup gampang saja. Teman-teman masuk langsung saja di user teman-teman. Seperti biasa, masukkan NIP dan kata sandi yang telah teman-teman isi pada saat teman-teman melakukan registrasi. Lalu pilih masuk. Nah, selanjutnya muncul tampilan dashboard seperti ini. Kemudian teman-teman langsung pilih di daftar penerima BOP. Nah, di sini sudah muncul teman-teman, ada filter untuk pilih provinsi, wilayah kerja, kabupaten kota, pilih status, pilih BPP, pilih status aktif, pilih status penyuluh, dan pilih kesediaan dipindah. Nah, jadi data yang muncul di sini teman-teman adalah datanya teman-teman sendiri, namanya teman-teman sendiri. Ini adalah modul untuk pengguna, berbeda dengan modul untuk BPP, kemudian admin kabupaten maupun admin provinsi dan admin pusat. Jadi karena ini modul pengguna, yang muncul hanya tampilan namanya teman-teman sendiri. Nah, jika teman-teman mengalami kendala-kendala seperti itu tadi, misalnya lupa mengisi ketersediaan berpindah, teman-teman langsung klik saja di sini teman-teman. Pilih yang di sini warna hijau, ada ubah. Nah, teman-teman klik ubah, langsung muncul seperti ini. Nah, jadi teman-teman lihat di sini, jika teman-teman klik masih bisa terklik seperti ini, berarti itu datanya bisa diubah. Jika teman-teman klik seperti ini dan tidak bisa dihapus, nah berarti data ini tidak bisa teman-teman ubah. Nah, caranya untuk diubah teman-teman harus menghubungi admin provinsi untuk melakukan edit. Nah, jadi di situ nanti sudah masuk di kewenangannya admin provinsi dan teman-teman bisa ubah. Teman-teman lihat saja yang teman-teman bisa klik. Misalnya di sini untuk tanggal TMT masih bisa, biasanya ada yang salah memasukkan TMT karena formatnya di situ teman-teman bulan duluan, tanggal baru tahun. Kemudian pendidikan terakhir juga itu bisa diubah. Jenis kelamin masih bisa, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, nomor HP ini masih bisa diubah juga. Kemudian kita lihat ke bawah, email ini wajib diubah teman-teman, karena nanti pada saat teman-teman mau melakukan lupa password, teman-teman harus memasukkan email yang aktif. Nah, pada saat teman-teman registrasi harus memasukkan email ini juga. Nah, untuk wilayah kerja penyuluh ini memang otomatis merupakan master data dari admin provinsi yang diupload di aplikasi pada saat pendaftaran penyuluh. Jadi jika teman-teman lihat di sini wilayah kerjanya misalnya teman-teman di kabupaten, tapi yang muncul di sini penyuluh DPP,
silahkan berkoordinasi dengan admin provinsi. Kemudian kategori jabatan ini masih bisa diubah, jenjang jabatan. Nah, ini terhitung mulai tanggal atau TMT. Nah, saya kembali lagi teman-teman, untuk yang terhitung mulai tanggal ini saya ingatkan lagi itu adalah TMT PNS ya, bukan TMT CPNS. Nah, kemudian untuk terhitung mulai tanggal ini yaitu TMT jabatan teman-teman. Nah, misalnya teman-teman sekarang di jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli muda, berarti tanggal pada saat teman-teman pengangkatan ke jabatan tersebut itu yang dimasukkan di sini, atau tanggal jabatan fungsional terakhir. Nah, untuk TMT golongan terakhir berarti teman-teman lihat ketika teman-teman sekarang di jabatan fungsional ahli muda itu golongannya golongan berapa? Apakah masih 3C atau 3D? Kalau 3D berarti teman-teman masukkan tanggal yang 3D itu, bukan 3C, karena di sini golongan terakhir ya. Kemudian nama provinsi juga tidak bisa diubah, wilayah binaan teman-teman masih bisa ubah sendiri. Kemudian nama pemilik rekening masih bisa diubah, nama bank, nomor rekening juga masih diubah, kemudian jumlah TPP, dan di sini teman-teman kesediaan untuk pindah ataupun tidak. Jika teman-teman berubah pikiran misalnya ingin pilih yang tidak bersedia pindah ke pusat, nah di sini ada pengisian lanjutan teman-teman, yaitu pengisian alasan. Nah, alasan ini harus diisi, tidak boleh dikosongkan, karena ini merupakan acuan juga, merupakan data juga untuk orang di pusat, rekapan data, alasan-alasan bagi orang-orang yang teman-teman yang tidak ingin pindah ke pusat. Nah, jadi setelah teman-teman isi alasannya, lalu teman-teman pilih simpan. Karena saya tidak ingin pindah, berarti saya ubah di sini menjadi bersedia. Kemudian saya simpan lagi. Jadi saya tidak perlu simpan karena tidak ada data yang saya ubah. Jadi untuk teman-teman yang merasa ada data yang perlu diubah, diperbaiki pada saat teman-teman melakukan registrasi, silahkan teman-teman lihat lagi, pilih daftar penerima BOP dan pilih ubah. Nah, itu untuk permasalahan yang pertama. Kemudian misalnya bagaimana jika teman-teman mengalami lupa paspor. Nah, jadi teman-teman seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu pada saat teman-teman registrasi atau saat teman-teman menonton video ini dan teman-teman belum mengubah email teman-teman, maka sekarang harus diubah menjadi email yang aktif sekarang. Karena nanti pada saat teman-teman melakukan lupa paspor, notifikasi akan dikirim ke email teman-teman yang aktif. Karena email yang ada pada saat teman-teman melakukan registrasi itu yaitu masih email template, makanya teman-teman harus ganti emailnya. Jadi bagaimana jika teman-teman mengalami lupa paspor? Kita keluar. Nah, di tampilan awal ini teman-teman itu ada menu lupa kata sandi. Nah, teman-teman langsung saja klik lupa kata sandi. Kemudian di sini ada alamat email. Nah, di sini alamat email yang dimaksud itu email yang teman-teman input pada saat melakukan registrasi yang email yang aktif. Jika teman-teman masukkan email yang tidak aktif atau email lain, maka nanti notifikasi pada saat teman-teman masukkan email dan teman-teman kirim email ini itu tidak akan masuk di notifikasi di HP teman-teman. Jadi pastikan juga bahwa email yang teman-teman masukkan itu terkonek dengan HP teman-teman. Makanya pada saat notifikasinya masuk itu teman-teman bisa lihat langsung pemberitahuan perubahan kata sandi yang baru. Jadi jangan sampai teman-teman masukkan email yang salah atau yang tidak aktif, maka teman-teman tidak bisa melakukan perubahan kata sandi. Nah, sebenarnya untuk menu lupa kata sandi ini itu untuk yang mau mengerjakan sendiri atau melakukan perubahan sendiri. Tetapi jika teman-teman masih kebingungan di sini, silahkan hubungi saja admin kabupaten, karena di tahun 2024 itu admin kabupaten sudah bisa melakukan reset atau perubahan kata sandi untuk penyuluh di wilayahnya atau di kabupatennya, atau bisa langsung juga ke admin provinsi untuk melakukan perubahan kata sandi atau melakukan reset kata sandi.
Nah, mungkin itu saja teman-teman sedikit informasi untuk beberapa permasalahan pada saat melakukan registrasi di e-Poslu atau pengisian data. Dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.